Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Prakoso selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 37. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia dan makna isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Muhammad Irham Maula dengan NIM 200210102115. Yang kedua yaitu ada Belen Nur Aziza dengan NIM 200210301049. Yang ketiga yaitu ada Fathul Anjani Dwi Putri dengan NIM 200210301082. Adapun isi dari presentasi atau hasil kerja kami ialah yang pertama yaitu ada kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia, dan yang kedua yaitu ada makna isi pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian perundang-undangan. Menurut pasal 1 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Kemudian ada pun hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang terdiri atas yang pertama yaitu ada UUD RI tahun 1945, dan yang kedua yaitu ada ketetapan MPR, dan yang ketiga yaitu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat ada peraturan pemerintah, dan yang kelima itu ada peraturan presiden, dan yang keenam itu ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Belen Nur Aziza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sumber hukum. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan. Yang pertama, yaitu stat fundamental norma atau norma fundamental negara atau abstrak atau sumber hukum. Contohnya yaitu Pancasila. Yang kedua, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi. Yang ketiga, Formel Gesetz atau undang-undang. Yang keempat, Verordnung dan Autonomen Staatsung atau aturan pelaksana peraturan pemerintah, peraturan daerah. Berdasarkan keempat aturan Hans Nawiaski di atas menunjukkan bahwa Pancasila berada pada aturan Stats Fundamental Norma atau sebagai konstitusi suatu negara.
Dalam teori Hans Nawiaski dijelaskan bahwa kedudukan Pancasila berada pada tingkatan di atas daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana kita mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala hukum, namun merupakan bukan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan sebagai dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Fathul Anjani Dwi Putri. Kepada saudari Fathul Anjani, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai makna dari isi pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, makna alinea pertama, makna alinea kedua, makna alinea ketiga, dan makna alinea keempat. Makna yang terkandung dalam alinea pertama yaitu untuk menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Pada alinea pertama ini mengungkapkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga harus ditentang serta dihapuskan agar semua bangsa dapat menjalankan haknya dalam memperoleh kemerdekaan. Selain itu, alinea mengandung aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Maka dari itu, hal tersebut merupakan tugas kewajiban bangsa dan pemerintah Indonesia untuk berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa. Selanjutnya, pada kalimat alinea kedua menunjukkan pengakuan kebanggaan dan penghargaan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, dan juga pengakuan akan kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah pintu masuk untuk terwujudnya sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur. Selanjutnya, makna dari alinea ketiga ini memuat pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa hakikatnya kemerdekaan Indonesia merupakan takdir, kehendak, rahmat, serta amanat dari Tuhan yang harus dijaga dan dipertahankan. Adanya kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan sejak lama. Selanjutnya, makna alinea keempat, yaitu untuk mencapai tujuan negara setelah menyatakan kemerdekaan harus menjadi acuan penyelenggaraan pemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia merupakan negara republik demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat, serta dasar negara Indonesia merupakan Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.